تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن، آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk hadir dalam majlis Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati yang selalu cinta kepada Al-Quran sampai kita menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pekan kemarin kajian kita sampai ayat 62. Pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji dua ayat, yaitu ayat 63 dan ayat 64. Silakan Bapak Ibu buka surah Al-Baqarah ayat 63 sampai 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Huruf dzal sukun jangan sampai dipantul ya. Jangan sampai dibaca wa idza akhadna, keliru karena huruf dzal bukan termasuk huruf qalqalah. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك. ثم تولي ya, dibaca ya, jangan dibaca ada sebagian orang baca huruf ya mati seperti huruf Thumma tawallaitum, keliru ya, harus dibaca huruf ya. Thumma tawallaitum min ba'di dzalik falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa idz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, mengambil mitsaqakum, janji dengan kalian. Yang dimaksud kalian dalam ayat ini Bani Israel pada zaman Nabi Musa.
Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat di atas kalian at-tur, gunung Tursina. Jadi saat Allah mengambil janji kepada Bani Israel, Allah angkat gunung Tursina di atas mereka. Kalau mereka tidak mau memenuhi janji itu, maka gunung akan dijatuhkan oleh Allah. Tapi kalau mereka bersedia mengikuti perjanjian itu, maka gunung akan diturunkan ke tempat semula. Kemudian Allah berfirman, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang saya berikan kepada kalian biquwwatin, dengan kuat. Maksudnya berpegang teguhlah kepada kitab Taurat yang saya turunkan untuk kalian wahai Bani Israel, biquwwah, dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Yang dimaksud ingat dalam ayat ini, ambillah pelajaran dan amalkan apa yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian termasuk orang yang bertakwa. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik, kemudian mereka berpaling setelah itu. Pada awalnya mereka mengikuti Taurat karena takut gunung itu dijatuhkan. Tapi tak lama kemudian mereka berpaling dari kitab Taurat. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Seandainya jika bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah atas kalian, sungguh kalian akan termasuk orang-orang yang rugi. Maksudnya, sungguh kalian akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 kelompok agama, ya. Yang pertama Islam, yang kedua Yahudi, yang ketiga Nasrani, yang keempat Sabi'in, yang kita bahas pada pekan kemarin. Innalladzina amanu, ini merujuk kepada orang Islam. Kemudian walladzina hadu, orang Yahudi. Yang ketiga wan nasara, Nasrani, was-sabiin, dan sabiin. Kata Allah, siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta membuktikan imannya dalam bentuk amal saleh. Yang Islam tetap mempertahankan Islamnya. Yang Yahudi, mereka meninggalkan agama Yahudinya lalu beriman kepada Allah dan beramal saleh. Demikian pula Nasrani dan Sabi'in. Mereka meninggalkan agama Nasraninya dan meninggalkan agama Sabi'innya, lalu mereka beriman kepada Allah dan hari akhir serta membuktikan imannya dalam bentuk amal saleh, maka Allah akan berikan 2 kemuliaan kepada mereka. Allah akan berikan 2 perkara kepada mereka. Masih ingat enggak? Yang pertama apa? Falahum ajruhum inda rabbihim. Allah akan berikan upah kepada mereka. Upah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah sebutkan upah? Masih ingat enggak Bapak Ibu? Karena manusia lebih suka upah daripada suka rela. Maka Allah sebutkan upah. Dan kita harus yakin bahwa upah yang diberikan oleh Allah jauh lebih besar dibandingkan upah yang diberikan oleh manusia. Ini yang pertama, Allah akan berikan upah. Kemudian yang kedua, Allah jamin hidupnya bahagia. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hidupnya tidak takut dan tidak sedih. Orang kalau tidak takut dan tidak sedih berarti bahagia. Nah, kalau panjenengan kerja dikasih pilihan, pertama gaji besar, yang kedua tidak digaji tapi bahagia, pilih yang mana? Hah? Panjenengan kerja gajinya besar, 1 bulan 50 juta. Sedangkan yang satu panjenengan tidak digaji tapi dijamin bahagia. Pilih yang mana? Pilih gaji besar tapi tidak bahagia, atau pilih tidak digaji tapi bahagia? Bahagia dan digaji Ustadz, ya. Ada orang upahnya banyak tapi tidak bahagia, ada enggak? Ada.
gajinya 1 bulan 100 juta. Ada orang upahnya besar tapi tidak bahagia. Ada orang gajinya biasa tapi bahagia. Pilih yang mana? Pilih yang upah besar dan bahagia. Apabila kita kerja dengan Allah, apa kerja kita? Beriman dan beramal soleh. Allah berikan 2 kepada kita. Pertama, upah besar. Yang kedua, bahagia. Itu kalau kita kerja dengan Allah. Tapi kalau kita kerja dengan manusia, bisa saja upahnya besar tapi kita selalu dimarahi, ditekan. Nah, sehingga hidup kita tidak bebas. Ya. Maka apabila kita ingin upah yang besar dan bahagia, kerjalah dengan Allah. Apa kerjanya? Beriman dan beramal soleh. Ada sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Sebelum masuk Islam, beliau pemuda yang sangat kaya raya, ya. Pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, rumahnya mewah. Karena memang orang tuanya orang kaya. Tapi setelah masuk Islam, harta warisannya dicabut oleh orang tuanya, sehingga pakaiannya jelek. Lalu dia datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah berkata kepada Mus'ab bin Umair, "Wahai Mus'ab, sungguh Islam yang telah membuat kamu seperti ini. Kamu miskin, ya. Apakah kamu tidak sedih dengan begini?" Kata Mus'ab bin Umair, "Enggak. Saya tidak sedih, saya tidak takut." Akhirnya diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Madinah. Jadi sebelum Nabi sampai ke Madinah, beliau terlebih dahulu yang berdakwah di kota Madinah. Sehingga ketika Nabi hijrah ke Madinah, banyak orang Madinah yang sudah masuk Islam berkat dakwah daripada Mus'ab bin Umair. Datang ke Madinah itu tidak bawa harta apa-apa. Kenapa tidak takut? Kenapa tidak sedih? Karena beriman dan beramal saleh. Dia yakin bahwa akan diberikan upah oleh Allah, dan Allah jamin hidupnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini sikap yang harus kita miliki Bapak Ibu. Apabila kita bekerja dengan Allah, kita yakin Allah akan kasih upah. Kemudian Allah akan jamin hidup kita bahagia, ya. Dan kebahagiaan puncaknya di akhirat. Baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 golongan agama, dan masing-masing siapa di antara mereka yang mempertahankan imannya, beramal saleh, kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bagi mereka upah dari Allah dan kebahagiaan. Kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Bani Israel. Sebenarnya ayat 62 masih berbicara tentang Bani Israel sebagaimana ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah banyak menyebutkan tentang kenakalan Bani Israel. Di antaranya mereka menyembah patung anak sapi. Kemudian mereka tidak bersyukur kepada nikmat manna dan salwa. Kemudian mereka minta melihat Allah secara langsung. Kemudian mereka masuk ke Baitul Maqdis dengan membelakangi, lalu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenakalan-kenakalan yang Allah sebutkan pada ayat sebelumnya. Adapun pada ayat ini Allah kembali menyebutkan kenakalan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadna mitsaqakum." Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dengan kalian wahai Bani Israel. "Wa rafa'na fawqakumut tur." Dan kami angkat ke atas kalian at-tur, gunung Tursina. Allah buka ayat ini dengan kalimat id. Id artinya ambillah pelajaran. Karena cerita terdahulu tidak hanya sebagai kisah, tapi juga harus kita ambil sebagai pelajaran. Allah berfirman, "Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha." Sesungguhnya dalam kisah terdahulu itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu, kalau kita baca kisah Quran tapi kita tidak ngambil pelajaran, berarti kita tidak takut sama Allah. Kalau kita baca ayat Quran tentang azab tapi kita tidak ambil pelajaran, berarti kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita baca kisah Quran, baca ayat-ayat Quran, lalu kita ambil pelajaran ayat itu tanda orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Akhadna mitsaqakum, kami mengambil janji dengan kalian wahai Bani Israel. Dan saat Allah mengambil janji dengan Bani Israel, wa rafa'na fawqakumut tur, Allah angkat ke atas mereka bukit Tursina, itu diangkat oleh Allah. Jadi kisah lengkapnya disebutkan dalam kitab sejarah seperti Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa saat itu Bani Israel tidak mau mengamalkan kitab Taurat. Nabi Musa sudah mengajak mereka untuk mengamalkan kitab Taurat, tapi mereka tidak mau. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk mengangkat bukit Tursina. Ya, dan ini benar diangkat jemaah rahimakumullah. Ini bukan simbol. Karena dalam ayat lain dikatakan, yaitu dalam Quran surah Al-A'raf, Allah berfirman, wa idna taqnal jabala fawqahum, ingatlah ketika kami cabut gunung itu lalu kami angkat di atas kalian, ka'annahu dhullah, sehingga gunung itu seperti payung di atas kalian. Ya, diangkat oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa, ya, berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, kamu pilih yang mana? Mau gunung ini dijatuhkan atau kalian berpegang teguh kepada kitab Taurat? Maka saat itu Bani Israel sujud kepada Allah. Jadi Bani Israel itu tahu bagaimana cara membuat Allah kasih sayang kepada mereka. Caranya apa? Sujud, Pak. Jadi kalau panjenengan merasa dimurkai oleh Allah, banyak sujud kepada Allah. Karena itulah kondisi yang paling dicintai oleh Allah SWT. Nah, saat itu Bani Israel sujud. Tapi dikatakan dalam kitab tafsir, sujudnya mereka itu dengan sebagian anggota badan. Artinya pandangan mereka sebagian mengarah ke atas. Jadi sujudnya begini. Mereka sambil melihat gunung yang ada di atas itu takut jatuh. Nah, ada yang mau praktek enggak? Nah, jadi sujudnya miring Bapak Ibu. Kemudian Bani Israel berjanji kepada Allah untuk berpegang teguh kepada kitab Taurat. Tapi sujudnya mereka sambil memiringkan kepala. Ya begini. Karena khawatir gunung itu jatuh dari atas mereka. Nah, sehingga dikatakan dalam keterangan oleh Imam Asy'arawi bahwa sampai sekarang mereka sujudnya seperti itu. Jadi sujudnya orang Yahudi sampai sekarang kepalanya miring. Makanya kalau panjenengan sujud jangan sampai kepalanya miring. Itu orang Yahudi, ya. Dan mereka berkata, kata mereka, la sajadata afdal min sajadatin taqabbalaha Allah. Tidak ada sujud yang lebih mulia dari sujud kami yang diterima oleh Allah. Karena sebab sujud itu Allah tidak menjatuhkan gunung. Sehingga mereka memerintahkan pengikut mereka untuk sujud dengan cara mereka, yaitu sujud dengan setengah wajah. Maka sampai sekarang sujudnya Bani Israel atau Yahudi seperti itu. Ada pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan itu? Seakan-akan Allah memaksa hambanya untuk beriman. Ada yang tahu enggak? Kenapa? Boleh enggak kita memaksa orang untuk beriman? Boleh enggak? Boleh enggak kita paksa orang itu untuk beribadah? Ayo sholat. Kalau tidak sholat, besok saya bunuh. Boleh tidak? Hah? Tidak boleh. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam menjalankan agama. Ya, termasuk dalam menjalankan syariat, tidak boleh kita paksa lalu kita ancam. Tidak boleh. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala melakukan itu kepada Bani Israel? Allah angkat bukit Tursina, kata Allah, kalau kamu tidak berpegang teguh kepada Taurat, bukit ini saya jatuhkan. Karena Allah sayang kepada mereka. Jadi Allah memaksa mereka karena Allah sayang kepada mereka. Ada perkara-perkara tertentu di mana Allah paksa kita untuk melaksanakan ibadah
karena Allah sayang, bukan karena Allah zalim, tapi karena Allah sayang. Panjenengan paksa anak panjenengan untuk minum obat, lalu diancam, kalau tidak minum obat ayah pukul. Itu karena sayang atau zalim? Karena sayang. Orang tua ingin anak itu sembuh. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin Bani Israel itu kembali kepada jalan Allah. Allah ingin Bani Israel berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kitab Allah, yakni kitab Taurat. Maka Allah ancam mereka, kalau kalian tidak berpegang teguh kepada Taurat, saya akan jatuhkan bukit Tursina dari atas kalian. Maka saat itu mereka sujud kepada Allah dan mereka berjanji untuk berpegang teguh kepada kitab Taurat. Baik. Saat mereka sujud, Allah Subhanahu wa taala kembalikan bukit Tursina itu ke tempatnya, dikembalikan oleh Allah. Dan kita harus percaya Bapak Ibu, karena yang bercerita ini siapa? Allah. Tidak boleh kita, masa iya Ustaz, baru kali ini saya dengar ada gunung terangkat, kemudian ada di atas awan dan seterusnya. Tidak boleh jemaah rahimakumullah kita ragu dengan kisah ini, karena yang berkisah dalam ayat ini langsung Allah. Percaya tidak sama Allah? Percaya. Kecuali yang berkisah orang tua kita atau teman kita, berkisah tidak ada dalam Quran, dalam hadis, baru boleh kita tidak percaya. Baik. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang saya berikan kepada kalian, yakni kitab Taurat, biquwwatin, dengan kuat. Kalau kita baca terjemah, makna ayat ini belum masuk. Tapi kalau kita masuk ke tafsirnya, insya Allah makna ayat ini akan tersentuh kepada pikiran dan hati kita. Yang dimaksud ambil dalam ayat ini adalah berpegang teguhlah kalian, kata Allah. Ma'atainakum, kepada kitab Taurat, biquwwatin, dengan kuat. Yang dimaksud dengan kuat adalah dengan sungguh-sungguh. Pegang teguh kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu, jangan hanya fokus kepada Bani Israel. Coba kita lihat diri kita. Bagaimana sikap kita kepada Al-Quran? Seharusnya sikap kita kepada Al-Quran, khudhu ma atainakum biquwwah. Kita pegang sungguh-sungguh. Kalau baca, baca yang sungguh-sungguh. Kalau belajar, belajar yang sungguh-sungguh. Kalau memahami, pahami dengan sungguh-sungguh. Kalau mengamalkan, amalkan yang sungguh-sungguh. Kalau ada orang baca Quran jarang-jarang, termasuk biquwwah atau tidak itu? Termasuk sungguh-sungguh atau tidak? Tidak. Kalau ada orang belajar Quran jarang-jarang, biquwwah tidak? Tidak. Panjenengan ngamalkan Quran jarang-jarang, tidak termasuk biquwwah. Yang dimaksud biquwwah adalah membaca, memahami, mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita bangun rumah, biquwwah enggak kita? Hah? Kita bangun dengan sungguh-sungguh enggak? Kuat. Kalau kita kerja, sungguh-sungguh. Belajar Quran, sungguh-sungguh enggak? Kok insya Allah Pak? Insya Allah. Belajar Quran, sungguh-sungguh. Kalau kita belajar Quran sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar kepada kita Bapak Ibu. Maka bacalah Al-Quran sungguh-sungguh, ya. Sampai kita capek baca Quran, itu baru sungguh-sungguh. Maka jemaah rahimakumullah, seharusnya kita sungguh-sungguh kepada kitab Al-Quranul Karim. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, beliau bersungguh-sungguh mengamalkan Al-Quran, berdakwah dengan dakwah Al-Quran, sampai Allah firman dalam Quran, "Fa'idha faraghta fansab." Apabila kamu selesai urusan kamu, jangan nyantai, kata Allah. Fansab, beralih kepada urusan yang lain sampai kamu capek. Jadi orang dikatakan sungguh-sungguh kepada Quran sampai dia capek. Nah, kalau kita capek banyak membaca Quran, maka pahalanya akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Samalah kalau kita kerja terus kita lembur, itu gajinya nambah apa enggak?
Nambah kan? Jadi semakin lama kita bekerja, gajinya akan semakin bertambah. Nah, sama juga dengan ketika kita melakukan kebaikan, semakin lama kita melakukan kebaikan itu, semakin banyak upahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mau ndak ngaji sampai jam 8 nanti? Hah? Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala, khudhu ma atainakum biquwwah. Peganglah kitab Taurat. Ini perintah kepada Bani Israel. Kalau kepada kita, peganglah kitab Al-Qur'an biquwwatin, dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi. Ingatlah apa yang ada di dalamnya. Yang dimaksud ingat dalam ayat ini, ambillah pelajaran dan amalkan. Jadi Al-Qur'an itu tidak hanya dibaca, tidak hanya dilantunkan, tidak hanya diperlombakan sampai ada musabaqah tilawatil Qur'an. Tapi di samping itu Al-Qur'an harus kita pelajari isi kandungannya dan harus kita amalkan. Apa tujuannya kata Allah? La'allakum tattaqun, agar kalian termasuk orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan ingin jadi orang yang bertakwa, gampang caranya. Sungguh-sungguh kepada Al-Qur'an. Baca yang sungguh-sungguh. Pelajari dengan sungguh-sungguh. Pahami dengan sungguh-sungguh. Amalkan dengan sungguh-sungguh. Maka panjenengan akan masuk kepada predikat orang yang bertakwa. Tapi kalau bacanya tidak sungguh-sungguh, memahaminya tidak sungguh-sungguh, mengamalkannya tidak sungguh-sungguh, masih belum termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik." Lalu mereka berpaling setelah itu. Jadi pada awalnya Bapak Ibu, Bani Israel berpegang teguh kepada Taurat. Mereka menghalalkan apa yang dihalalkan dalam kitab Taurat. Mereka mengharamkan apa yang diharamkan dalam kitab Taurat. Mereka menjauhi apa yang dilarang dan mereka mengerjakan apa yang diperintah. Tapi tak lama setelah itu mereka berpaling. Ya, penyakitnya kambuh lagi. Maka Allah berfirman, "Summa tawallaitum min ba'di dzalik." Untungnya Nabi Musa itu sabar, ya. Sabar. Berapa kali Bani Israel itu melakukan kenakalan? Berulang kali. Seandainya kita ada di posisi Nabi Musa, mungkin sudah kita bunuh Bani Israel itu. Tapi Nabi Musa Allah anugerahkan sifat yang sabar, sehingga beliau dipilih oleh Allah menjadi salah satu Nabi ulul azmi, ya. Jadi Bani Israel itu takut ketika diancam saja. Jadi mereka takut, mereka tunduk, mereka taat kepada Allah ketika mereka diancam. Tapi ketika mereka tidak diancam, hidupnya nyaman-nyaman, hidupnya aman dari ancaman, mereka berpaling dari kitab Taurat. Inilah yang terjadi kepada sebagian manusia. Ketika hidupnya terancam, dia dekat banget sama Allah. Dekat tuh sama Allah. Doa sama Allah. Dapat berita bahwa positif corona, dia doa sama Allah. Ya, sholat malam. Jam 3 itu pintu rumah sudah dibuka. Karena udara segar masuk dan itu akan meningkatkan imunitas tubuh. Ya, dibuka sama dia. Setiap malam lampunya hidup. Kemudian dapat 20 hari, ternyata lampunya mati. Ditanya, kok mati lampunya? Ternyata sudah sembuh. Ya. Jadi manusia itu kalau terancam baru dekat dengan Allah. Itu sifatnya Bani Israel. Bani Israel ketika diancam dengan dijatuhkannya Bukit Tursina, mereka baru berpegang teguh kepada Taurat. Tapi setelah itu mereka berpaling. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Seandainya bukan karena karunia Allah, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah atas kalian, sungguh kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Apa bedanya karunia dengan rahmat? Fadlullah wa rahmatullah. Bedanya apa? Kalau fadlullah, pemberian dari Allah lebih dari cukup. Itu namanya karunia.
lebih dari cukup. Nah, misalnya panjenengan istrinya 1, ya. Ternyata Allah kasih 4, itu namanya karunia. Dan tenang-tenang keluarganya, itu namanya karunia. Nah, berarti kita ini masih belum dapat karunia. Kemudian kalau panjenengan kebutuhan hartanya 1 tahun 100 juta, tapi Allah kasih 1 tahun 1 miliar, yang 900 juta itu namanya karunia. Jadi pemberian yang lebih dari kecukupan, itu namanya karunia. Ya. Dan karunia ini tidak semua dibagikan oleh Allah, hanya orang-orang tertentu saja. Ya, ada orang yang diberikan karunia ilmu. Ya, sebenarnya cukup bagi dia untuk paham di ilmu-ilmu yang dasar saja, tapi Allah berikan banyak. Allah jadikan dia sebagai ulama, Allah jadikan dia sebagai orang yang alim. Itu karunia dari Allah. Ya, kemudian ada orang yang kerjanya sama dengan kita, sama kerjanya jemaah rahimakumullah, tapi hartanya banyak, rezekinya lancar, itu namanya karunia. Sedangkan rahmat yang dimaksud adalah seseorang itu seharusnya binasa, cuman karena Allah kasih sayang kepada dia, Allah biarkan dia hidup, itu namanya rahmat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, la kuntum minal khasirin, sungguh kalian Bani Israel akan termasuk orang-orang yang rugi. Apa maknanya rugi? Hah? Apa yang dimaksud dengan rugi, Bapak Ibu? Tidak untung. Apa malam tidak siang? Cepat pintar tuh. Kalau ditanya apa maknanya rugi, jawabnya tidak untung. Tanya lagi, apa maknanya siang? Tidak malam. Cepat pintar dia. Apa yang dia maksud tidak rugi itu? Yang dimaksud rugi itu apa? Kalau di terjemahan binasa. Artinya binasa. Tapi makna rugi secara bahasa apa? Rugi itu apa? Ya rugi, Ustaz. Rugi ya orang yang kehilangan modalnya. Jadi jangankan bukan ini ya, bukan tidak untung. Rugi itu adalah orang yang apa? Kalau berdagang itu modal aja tidak kembali gitu. Itu namanya rugi. Kalau modalnya kembali, itu namanya impas ya. Cuman tidak untung. Nah, rugi itu modalnya tidak kembali, Bapak Ibu. Ya. Sebenarnya kita ini berniaga dengan Allah. Coba kita baca di Quran ayat yang lain, saya lupa di surat apa ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, aku akan tunjukkan kepada kalian, maukah aku tunjukkan kepada kalian tijaratan, perniagaan, tunjikum min adzabin alim, yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Jadi sebenarnya kita sedang berniaga dengan Allah, dan Allah mengajak kita untuk berniaga. Kalau berniaga dengan Allah pasti untung enggak? Pasti. Tapi kalau kita berniaga dengan manusia belum tentu. Kadang rugi. Tapi kalau kita berniaga dengan Allah, Allah jamin tunjikum min adzabin alim. Kalian akan diselamatkan dari azab yang pedih. Artinya tidak akan masuk neraka dan akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perniagaannya? Tu'minuna billah wa rasulihi. Beriman dan beramal saleh. Kalau panjenengan punya toko, semakin malam semakin rame, kira-kira ditutup apa tetap buka? Tetap buka. Hah? Kenapa tetap buka? Karena semakin banyak untungnya. Kalau kita dengan Allah, bagaimana? Seharusnya kita punya mindset semakin lama semakin banyak nih keuntungannya.
Banyak nih upahnya dari Allah. Makanya kalau kita baca Quran dapat satu halaman kok merasa capek, males, ingat-ingat Allah mengajak kita berniaga. Dan perniagaan dengan Allah pasti untung. Semakin lama kita berniaga dengan Allah, semakin banyak keuntungannya. Maka yang dimaksud orang-orang yang rugi dalam ayat ini adalah orang yang modalnya hilang. Nah, berarti Yahudi dikatakan rugi karena mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka berpaling dari kitab Taurat. Itu sebenarnya modal mereka untuk selamat, tapi mereka lepaskan. Adapun makna rugi secara umum ya, bisa kita baca di Quran surah Al-Asr. Bisa kita baca di Quran surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, sesungguhnya manusia, semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, lafi khusrin, mereka akan berada di dalam kerugian. Mereka akan binasa, mereka akan celaka. Kecuali yang pertama apa? Amanu, beriman. Iman saja tidak cukup untuk membuat kita tidak rugi. Harus ditambah yang kedua. Apa yang kedua? Wa amilus salihat, beramal salih. Iman amal salih belum cukup. Tambah yang ketiga apa? Wa tawasau bil haq, saling menasihati. Maknanya adalah berdakwah. Jadi hidup ini kalau kita tidak pengen rugi, tanamlah dakwah. Ajaklah orang lain untuk melakukan kebaikan. Ya, kalau kita bisa berdakwah dengan harta, dakwah dengan harta. Kalau kita bisa berdakwah dengan tulisan, dakwah dengan tulisan. Ya, berdakwah tidak harus pegang mic kemudian berceramah. Itu bagian daripada dakwah. Banyak sarana-sarana yang bisa kita gunakan untuk berdakwah. Kemudian yang keempat apa? Wa tawasau bis sabr. Banyak orang yang keliru baca ayat ini. Dibacanya wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqq. Kuali ya. Cara ngingatnya gampang Bapak Ibu. Ingat-ingat bahwa ujungnya semua huruf ra. Wal asr innal insana lafi. Ingat ujungnya ra, wa tawasau bis sabr. Dengan ingat itu insyaallah tidak akan kebalik. Karena saya pribadi juga pernah ya ngimami terlalu cepat, akhirnya wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqq. Tapi makmum menikmati, akhirnya dia ikut rukuk juga. Jadi kalau kita ingin tidak menjadi orang yang rugi, jadilah orang beriman, beramal soleh, berdakwah, wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran. Ketika teman kita ditimpa musibah, kita nasihati, sabar, ridha kepada Allah. Tapi ketika kita yang kena musibah, dia yang harus ingatkan kita untuk bersabar dan ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Seandainya bukan karena karunia dan rahmat Allah, kalian wahai manusia akan termasuk orang-orang yang rugi. Kita tidak akan bisa beribadah, tidak akan bisa taat kepada Allah, tidak akan bisa pergi ke masjid tanpa karunia dan rahmat Allah. Makanya setelah sholat kita dianjurkan berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu hamba untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah terbaik kepadamu. Karena tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan bisa melakukan yang terbaik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu. Silakan. Tadi disinggung oleh Pak Ustadz mengenai soal paksaan dalam agama tidak. Nah, kalau seperti kita ini mungkin sebagian itu banyak yang punya anak. Nah ini apakah harus dipaksa
atau hanya sekedar saja atau dibiarkan saja. Nah ini saya mendengar itu apa hadis atau Quran bahwasanya kedua orang tua itu kedua orang tua itu wah ibadahnya luar biasa komplit, tapi tidak pernah mengingat atau memaksa atau istilahnya apa pokoknya kepada anaknya mengarahkan untuk beribadah. Nah ini mau oleh malaikat atau Allah mau dimasukkan surga. Nah ini anaknya itu di neraka itu runtuh. Bagaimana itu Pak penjelasannya? Alhamdulillah. Pertama, ada kalanya orang tua harus memaksa ya, dalam tanda kutip memaksa anaknya untuk beribadah. Berdasarkan hadis Nabi, jangankan anak itu mukallaf, anak itu belum baligh, Nabi sudah perintahkan orang tua untuk dalam tanda kutip memerintahkan anaknya beribadah. Kalau dia tidak mau, pukul kata Nabi, yaitu perintah solat. Kata Rasulullah, perintahkan anak kalian untuk solat ketika anak kalian berumur 7 tahun. Apabila berumur 10 tahun mereka meninggalkan solat, fadribuhum, pukul mereka. Jadi ini ada kesan memaksa. Dan orang tua memaksa anaknya untuk beribadah tidak termasuk dalam kategori la ikraha fiddin, tidak termasuk. Karena memang orang tua punya hak untuk memaksa anaknya dalam kebaikan. Ya. Dipaksa, diajak, tapi sebelumnya diberikan pengertian. Jangan sampai datang-datang langsung memaksa tanpa memberikan pengertian. Dosa orang tua sangat besar dan amalnya tidak diterima apabila dia beribadah, pandai ngaji, istiqomah baca Quran, tapi dia tidak pernah mendidik anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah tidak ada orang tua yang seperti ini. Semua orang tua ingin anaknya lebih baik daripada dirinya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.